lucu jika kini ada orang Malaysia menganggap Indonesia dan Malaysia seperjuangan, seperti yang kami tampilkan dalam video sebelumnya. Kapan pernah seperjuangan? Yang terjadi malah sebaliknya. Dalam sejarah Malaysia telah mengkhianati kesepakatan bersama untuk berada dalam satu negara Nusantara, yakni Indonesia Raya. Nah, berikut ini adalah cuplikan video yang amat menarik dari kanal Guru Gembul mengenai sejarah Indonesia. Ketika kemudian tahun 1920-an mereka mencanangkan Sumpah Pemuda yang dimaksud itu adalah tentang berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu. Itu semuanya terkait dengan bahasa Nusantara, tanah air Nusantara, bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Ketika misalkan Baraya mengenal lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pada Sumpah Pemuda itu, lagu Indonesia Raya, maksud Indonesia Raya yang dimaksud itu adalah kesatuan bangsa-bangsa di Nusantara, termasuk wilayah jajahan Inggris yang sekarang namanya Malaysia. Dan kalau Baraya masih bingung juga, orang-orang Malaysia ikutan pada saat Sumpah Pemuda dan menyatakan sama-sama bergabung dengan Indonesia seandainya mereka lepas dari penjajahan. Baraya tentu saja mengenal Ahmad Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan sebagainya ya, bahwa mereka itu bukan memperjuangkan nasionalisme bekas jajahan Hindia Belanda seperti yang sekarang, tetapi Nusantara secara keseluruhan, Indonesia Raya atau Nusantara Raya atau Melayu Raya itu jauh lebih luas daripada yang kita kenal sekarang. Kalau misalkan Baraya masih agak kebingungan dengan ini, Baraya silahkan cek risalah BPUPKI. Dalam risalah rapat itu dijelaskan bahwa 80% orang yang ada di BPUPKI menghendaki agar setidak-tidaknya Malaysia modern, Brunei, Singapura, Timor Leste itu adalah wilayah dari Nusantara dan harus diperjuangkan kebebasannya, sama seperti bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Seperti itu. Lalu di zaman Jepang, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya itu dipersatukan oleh Jepang. Dan karena itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia bukan sebagai Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda, tetapi Indonesia secara keseluruhan termasuk di dalamnya Malaysia. Ketika Soekarno datang ke Dalat, Vietnam untuk mendapatkan informasi terkait dengan kemerdekaan, kemudian Soekarno pulang lagi, di tengah jalan dia ketemu dengan perwakilan Malaysia dan mereka bersalaman akrab. Mereka menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Singapura, dan sebagainya. Semua ada dalam satu kesatuan dan mereka bersepakat atas hal itu. Lalu kalau pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia pada waktu itu setelah sepakat, kenapa sekarang tidak menjadi demikian? Alasannya terlalu praktis, teknis, tapi rumit sekali. Jadi begini Baraya, lihat kronologinya seperti ini. Pertama, wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda. Belanda sendiri adalah negara yang tidak terlalu beradab dibandingkan dengan Inggris. Sehingga Indonesia itu harus melepaskan diri dari Belanda dengan cara yang paksa dan penuh kekerasan seperti yang kita kenal. Oke, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain, orang-orang Malaysia itu tidak mau cepat-cepat memerdekakan diri dari Inggris karena Inggris adalah negara yang lebih beradab dan bertanggung jawab. Inggris bilang, saya akan memerdekakan kamu setelah semuanya siap, setelah semua unsur-unsur dan kemungkinan konflik itu dihilangkan sama sekali. Dan karena itu maka Inggris baru melepaskan Malaysia itu pada tahun 1957. Nah, kenapa Indonesia tidak segera merangkul lagi Malaysia? Ternyata banyak kendala. Inilah penuturan Guru Gembul. Kenapa orang-orang Indonesia tidak segera mencaplok wilayah Malaysia? Alasan yang pertama adalah dari tahun 1945 sampai 1949 Indonesia sibuk untuk mendapatkan kemerdekaan secara de facto dan de jure dan dari pengakuan dunia internasional. Oke, selesai di perjanjian KMB tahun 49. Lalu sampai tahun 50 Indonesia belum bisa ngapa-ngapain karena pada waktu itu Indonesia berdebat hebat tentang apakah Indonesia ini adalah negara kesatuan
kesatuan atau negara federasi. Oke? Dan sampai tahun 57 itu terbukti bahwa sistem demokrasi liberal di Indonesia itu tidak berhasil, itu gagal. Karena itu Soekarno langsung mengeluarkan dekret bahwa kita kembali ke UUD 45 dan demokrasi yang akan dijalankan adalah demokrasi terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, sesudah itu sesungguhnya Indonesia itu plong, layak untuk bisa punya kesempatan untuk berdiplomasi dengan Malaysia dan menarik Malaysia itu ke Indonesia. Tapi pada waktu itu sudah terlambat. Inggris melihat bahwa ketika Malaysia ada kemungkinan bergabung dengan Indonesia, Inggris menahannya. Kenapa? Karena pada waktu itu lagi perang dingin. Malaysia itu harus menjadi negara yang blok barat. Melihat kelakuan Soekarno yang memberhentikan demokrasi liberal dan kemudian masuk ke dalam demokrasi terpimpin dan semakin lama semakin dekat dengan komunis, maka Inggris tidak pernah ikhlas kalau Malaysia nanti gabung sama Indonesia yang komunis. Maka buru-burulah Inggris itu mendeklarasikan Malaysia sebagai negara federasi. Begitu. Nah, mengetahui itu Soekarno marah besar. Kenapa? Itu wilayah yang semestinya bagian dari kami, itu saudara kami sebangsa dan setanah air, malah jadi negara sendiri. Soekarno marah, maka dia mendeklarasikan konfrontasi dengan Malaysia. Ganyang Malaysia. Malaysia bukan sebagai Malaysia negara yang rakyatnya seperti itu, tetapi Malaysia sebagai Malaysia bentukan Inggris. Yang seperti itu. Maka ketika kemudian Malaysia bergabung dengan PBB, Indonesia keluar dari PBB sebagai protes. Kenapa negara itu yang semestinya bagian dari saya itu lepas begitu saja. Upaya Soekarno untuk mempersatukan Nusantara pan-Indonesiaisme itu akhirnya terhenti gara-gara konspirasi antara sebagian orang-orang di dalam negeri dengan orang luar negeri. Salah satunya adalah Inggris yang menghentikan dan menjatuhkan Soekarno, kemudian mensterilkannya dari kekuatan politik dan akhirnya Soekarno meninggal. Penggantinya Soeharto itu sama sekali tidak memiliki minat dan niat untuk mempersatukan Malaysia dengan Indonesia. Karena Soeharto pada waktu itu fokus bagaimana cara membangun masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih beradab. Pendeknya, kesatuan Nusantara antara misalkan Indonesia dengan Malaysia itu adalah kesatuan yang ideal. Memang semestinya seperti itu. Adapun bentuk negara seperti yang kita kenal sekarang itu adalah bentuk negara yang muncul karena alasan-alasan yang teknis dan praktis. Begitu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.